Oke, di video kali ini aku mau bahas soal kasus yang pernah terjadi di tahun 2008 lalu, coy. Apa yang udah dilakukan orang ini yang udah berani dan tega menghabisi majikannya sendiri, coy. Ini orang bener-bener ngeri sih, bukan cuman dihabisi, dia sampai tega loh potong bagian tubuh korban jadi beberapa bagian, dan yang gilanya lagi nih, bagian kelapanya itu dimasukkan ke dalam panci dan direbus loh. Gila sih ini. Karena semua kasus dan kejadian pasti ada sebabnya. Makanya kasus ini harus kita bahas di sini, cuy. Biar jadi pembelajaran untuk kita semua. Mungkin kalian yang saat ini sedang memakai jasa pembantu. Nih, kalian tonton nih, biar kalian bisa belajar dari kasus ini, cuy. Oke lah, kita langsung aja ke kupas misteri. Kisah ini tuh berawal dari anak ini, Firman Syah Hidayah, yang masih berusia 23 tahun pada saat itu, yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat, coy, yang sedang berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya Firman ini baru lulus kuliah dengan jurusan teknik otomotif, tapi karena sulitnya pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, jadi dia memutuskan untuk kerja apapun yang penting kerja, cuy. Sampai dia menemukan iklan pekerjaan sebagai ART yang merawat lansia yang sedang mengalami sakit stroke. Yang awalnya tuh dia mikir tuh nggak masalah lah dengan pekerjaan itu, yang penting dia bisa kerja aja dulu. Dan dia pun langsung menghubungi iklan tersebut. Jadi di tahun 2007 setelah dihubungi, Firman pun langsung disuruh datang ke alamat rumah yang ada di sebuah komplek perumahan di wilayah Cicendo, Bandung. Yang mana di rumah ini pemiliknya itu adalah Ronald Alimudin, yang tinggal dengan istrinya yang bernama Magdalena dan juga satu anak perempuan mereka yang saat itu udah berusia 28 tahun. Pak Ronald inilah yang bakal dirawat sama Firman karena sakit stroke yang ngebuat tubuhnya lumpuh, yang membutuhkan perawatan di rumahnya selama 24 jam. Karena saat itu istrinya, yaitu Magdalena, ini sedang disibukkan dengan pekerjaannya di kantor sebagai sekretaris di perusahaannya, cuy. Jadi karena itulah mereka sangat membutuhkan bantuan ART yang bisa merawat Pak Ronald selama 24 jam. Bukan cuma itu, Magdalena ternyata juga punya bisnis kecil-kecilan, yaitu kios di garasi rumahnya. Karena inilah Firman diminta untuk menjaga kios dan menyempatkan diri nih untuk urus Pak Ronald selama 24 jam. Dan harus tinggal di rumah itu dengan gaji sebesar 500.000 per bulannya. Dan Magdalena pun meminta jaminan berupa ijazah dan KTP Firman untuk ditahan, cuy, selama dia bekerja di situ. Yang tujuannya supaya Firman ini nggak melarikan diri saat tinggal di rumah mereka. Dengan itu Firman pun itu mulai langsung kerja, yang mana kerjanya itu dimulai sejak pagi. Setelah dia bangun tidur itu langsung ngurusin Pak Ronald untuk dimandikan, menggantikan bajunya, dan dibantu makan. Bahkan juga dibantu buang air kecil. Yang intinya dia itu kerja selama 24 jam, yang harus siap kapanpun Pak Ronald manggil Firman untuk meminta bantuan, cuy. Ditambah lagi dia harus jagain kios mereka yang bergantian tuh manggil kalau ada pembeli datang. Yang awalnya Firman itu ngejalaninya itu dengan tulus, sampai dia tuh deket banget lah sama Pak Ronald yang udah dianggap kayak keluarga sendiri nih. Tapi entah mengapa setelah setahun dia kerja di rumahnya Pak Ronald, Firman ini mulai sering tuh ditegur sama Magdalena karena Firman mulai lupa dengan tugasnya dan sering ketahuan sedang teleponan dengan pacarnya. Bahkan dia juga sering tuh ditegur sama Magdalena karena sering nyomotin permen di kiosnya. Ya, walaupun pada saat itu Firman selalu ganti rugi atas permen yang dia makan. Tapi lama-kelamaan teguran Magdalena tuh kelewatan, sampai buat Firman ini sering sakit hati. Jadi karena ini Firman tuh sempet tuh mengeluhkan soal kenaikan gajinya. Karena Firman yang merasa udah cukup lelah kerja selama 24 jam urus Pak Ronald dan jagain kios mereka. Magdalena yang denger itu pun bilang kalau gajinya bakal dinaikkan nih. Tapi selama 3 bulan gaji Firman ya tetap nggak dinaikkan, cuy. Bahkan perlakuan Magdalena ini semakin parah lagi nih. Firman sempet tuh dikasih makanan bekas makan Pak Ronald selama beberapa hari. Dan mau nggak mau tuh ya Firman tetap memakannya ya, karena memang nggak ada pilihan lain sih. Yang ngebuat Firman ini udah bener-bener nggak betah tuh untuk kerja di situ. Tapi dia sempat berpikir ya untuk kabur aja tuh dari rumah itu. Tapi dia nggak bisa karena saat itu kan ijazah dan KTP-nya itu ditahan. Jadi dari sinilah yang awalnya nggak betah sekarang muncul dendam, cuy, dan punya niat nih untuk menghabisi Magdalena yang dianggap perlakuannya itu udah nggak manusiawi lagi, cuy. Jadi di tanggal 30 Agustus tahun 2008, tepatnya di hari Sabtu pagi ya,
Beberapa jam sebelum semuanya terjadi tuh, Firman ini lagi-lagi ditegur Magdalena karena telat bangun. Nah, karena harusnya tuh Firman bangun lebih awal untuk memandikan Pak Ronald. Karena inilah Magdalena pun marah sama Firman dan langsung nyuruh Firman ini buat ngurus Pak Ronald, karena saat itu Magdalena ini mau keluar ngantar anaknya pergi kerja sekalian belanja barang-barang untuk keperluan warungnya. Setelah itu Magdalena dan anaknya pun keluar, dan sedangkan di rumah yaitu tinggal Firman dan juga Pak Ronald yang terbaring di ruang tengah rumahnya. Nah, setelah Magdalena pergi ya Firman pun itu langsung memandikan Pak Ronald. Siang harinya Magdalena pun pulang yang udah ngebawa barang-barang belanjaan warung dan juga dapur nih. Ngelihat itu ya Firman pun langsung ngebantuin angkat barang belanjaannya. Nah, setelah beres, karena saat itu yang udah menjelang masuk bulan Ramadan yang pastinya butuh biaya lebih lah untuk persiapan lebaran. Jadinya Firman pun langsung menemui Magdalena untuk pinjam uang sebesar 2,5 juta, dan Magdalena pun langsung tuh ngasih pinjamannya. Tapi dengan nada marah karena Firman ini dianggap udah mulai malas-malasan yang selalu telat bangun. Firman pun hanya terdiam tuh, dan memang dia nggak pernah berani jawab nih kalau Magdalena sedang marah. Tapi di situ Magdalena pun mulai ngungkit lagi nih soal permen yang sering diambil tanpa izin nih. Tapi karena merasa udah bertanggung jawab soal itu ya Firman pun berusaha jelasin lagi nih kalau permen itu ya udah digantikan, tapi Magdalena pun langsung motong percakapannya dengan nyuruh dia ngasih obat ke Pak Ronald. Setelah itu ya dia pun langsung masuk ke kamarnya untuk istirahat. Sedangkan Firman cuman terdiam sakit hati soal perkataan Magdalena cuy. Apalagi ya dia merasa sama sekali nggak dihargai ya. Padahal udah kerja selama 24 jam cuy. Karena inilah dendam dan kebenciannya pun tiba-tiba memuncak cuy. Firman yang udah gelap mata ya langsung ke belakang ambil kunci Inggris. Setelah itu dia pun langsung masuk ke kamar Magdalena tanpa pikir panjang nih. Firman pun langsung menghujam Magdalena menggunakan kunci Inggris sampai beberapa kali cuy. Yang awalnya ya Magdalena sempat teriak sebelum akhirnya dia pun terjatuh cuy dan mengembuskan napas terakhirnya di situ. Sedangkan Pak Ronald yang saat itu sedang terbaring di ruang tengah yang dengar suara gaduh dari kamar itu langsung membunyikan loncengnya. Karena ini Firman pun langsung keluar kamar untuk mendatangi Pak Ronald. Yang mana ya di situ ya Pak Ronald pun langsung nanya ada apa ribut-ribut. Dengan tenang Firman pun jawab yang katanya nggak ada apa-apa. Tapi di situ ya Firman pun itu sedang mempertimbangkan untuk menghabisi Pak Ronald juga, yang sebenarnya berat dia lakukan karena selama dia kerja di situ ya Pak Ronald itu baik banget nih sama dia, sampai dia pun yang merasa udah deket banget sama Pak Ronald. Tapi di tengah-tengah kebingungannya dan akhirnya ya Firman pun langsung mengeksekusi Pak Ronald yang juga menggunakan kunci Inggris cuy. Setelah memastikan Pak Ronald yang udah nggak bernapas lagi, yang tubuhnya pun langsung dia seret ke kamar mandi yang ada di depan. Sedangkan tubuh Magdalena yang saat itu masih ada di kamar ya juga langsung diseret tapi di kamar mandi yang bagian belakang. Yang mana ya di situ ya dia pun langsung ambil pisau dapur yang berencana akan menjadikan tubuh Magdalena itu jadi beberapa bagian cuy. Tapi sebelum menjalankan aksinya ya tiba-tiba ada 2 anak kecil yang manggil karena mau beli jajanan di warungnya. Karena ini Firman pun langsung cuci tangan dan ke depan, yang mana ya dia sempat melayani loh 2 anak itu dengan tenang yang seolah-olah nggak ada apapun yang terjadi nih. Setelah itu Firman pun langsung balik ke belakang, yang mana ya di situ ya demi melampiaskan dendamnya ke Magdalena dia pun langsung memisahkan kelapa dari tubuhnya cuy, dan juga menjadikan tubuhnya sampai jadi beberapa bagian nih yang dia letakkan di dalam ember. Yang lebih horornya lagi nih, dia memasukkan kelapa Magdalena ke dalam panci dan merebusnya demi membalaskan rasa dendam yang selama ini dia simpan nih. Setelah itu dengan keadaan yang dipenuhi keringat ya dia pun langsung cuci tangan dan ngelap keringatnya ya menggunakan handuk, dan langsung ngeberesin genangan merah yang ada di lantai kamarnya dengan menggunakan kain pel. Setelah itu dia pun langsung bergegas siapin barang-barangnya yang berencana kabur. Tapi Firman pun sempat nyari KTP dan ijazahnya di kamar Magdalena ya, tapi nggak ketemu karena takut kelamaan. Ya akhirnya dia pun langsung keluar nutupin warungnya dan juga ngunci pintu rumahnya. Tapi pas baru keluar rumah yang udah ngebawa ranselnya, dia pun sempat pas-pasan nih dengan salah satu tetangga Magdalena di sana yang sempat nyapa dan nanya dia nih mau kemana dengan tenang. Firman pun jawab kalau dia mau pulang ke kampungnya yang ada di wilayah Batu Jajar, Kabupaten Bandung. Nah setelah itu ya dia pun lanjut jalan lagi nih, dimana di perjalanan Firman ini ngaku sama sekali nggak panik loh, bahkan ngaku puas nih setelah dia melampiaskan dendamnya, biarpun dia juga tahu tuh bakal ditangkap dan bakal dipenjara. Nah tapi sebelum ditangkap ya Firman ini mau menikmati sisa waktunya menghirup udara bebas di kampung halamannya cuy.
Tapi di sisi lain dan masih di hari yang sama, anak Magdalena yang baru pulang kerja itu heran ya, karena rumahnya yang udah sepi dan pintu rumahnya pun terkunci. Yang padahal ya, rumahnya itu kan jarang banget kosong tuh, karena Pak Ronald yang emang nggak bisa kemana-mana karena kena stroke gitu. Karena ini di tengah-tengah kebingungannya, dia pun langsung nelpon satpam kompleknya. Nggak lama kemudian satpamnya pun datang dan langsung berusaha ngebuka pintunya. Nah, karena sulit ya, akhirnya pintunya pun terpaksa didobrak. Nah, begitu itu pintu kebuka, aroma nggak wajar pun langsung kecium, yang ngebuat mereka pun langsung panik dan langsung ngecek nih isi rumahnya. Di kamar mandi belakang mereka pun dikagetkan dengan apa yang mereka temukan di dalam ember ya. Bahkan yang lebih seremnya lagi nih, ini soal apa yang mereka temukan di dalam panci. Sampai anaknya Magdalena pun yang pas ngelihat itu hampir pingsan cuy. Dan sekujur tubuhnya lemas tuh karena saking seremnya soal apa yang dia lihat ya. Gimana saat itu ya situasinya di sana pun langsung heboh. Warga dan tetangganya pun langsung berdatangan terus. Setelah itu mereka pun dikagetkan lagi nih dengan temuan tubuh Pak Ronald yang ditemukan di kamar mandi depan cuy, yang juga udah nggak bernapas lagi. Nah, tapi ya tubuhnya itu masih dalam keadaan utuh. Di situ anaknya Magdalena yang benar-benar dalam keadaan shock, ya itu langsung berusaha ditenangkan lah. Sedangkan security-nya yang saat itu langsung melaporkan soal temuan ini ke pihak kepolisian. Kemudian polisi pun mulai berdatangan, yang membuat situasinya pun ya jadi makin ramai lagi. Di situ polisi pun langsung mengamankan TKP ya. Sedangkan tubuh Magdalena dan Pak Ronald yaitu langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk divisum. Sedangkan saat itu masih belum ada yang tahu nih apa yang sebenarnya terjadi, terutama siapa pelakunya yang tega dan segila itu melakukan itu semua. Tapi kecurigaan mereka pastinya langsung mengarah ke Firman ya, karena Firman yang sebagai pembantunya yang harusnya ada di rumah ya, tapi saat itu nggak ada di sana. Ditambah lagi dengan adanya pengakuan dari salah satu tetangga Magdalena yang sempat ketemu dengan Firman tadi siang, yang ngakunya ya kalau dia pulang ke kampungnya yang udah ngebawa ransel, dan yang diyakini kalau Firman inilah orang terakhir yang keluar dari rumah itu. Karena ini, malam itu juga polisi pun langsung melakukan pengejaran ke kampungnya yang ada di wilayah Batu Jajar, Kabupaten Bandung. Kemudian yang masih di malam itu juga ya, akhirnya Firman pun berhasil ditangkap di kawasan Waduk Saguling yang nggak jauh tuh dari kampungnya. Karena ini ya, Firman pun langsung dibawa ke Polrestabes Bandung untuk diperiksa lebih lanjut. Yang mana di sanalah Firman yang emang sejak awal pasrah bakal ditangkap, yaitu langsung mengakui dan menceritakan semuanya ke pihak kepolisian, yang ngaku itu semua dilakukan karena dendamnya ke Magdalena yang sebagai majikannya yang nggak memperlakukan dia secara manusiawi. Makanya tubuh Magdalena itu berakhir ya semenyeramkan itu ya. Untuk melampiaskan dendamnya, bahkan yang horornya lagi nih, dia pun ngaku loh puas dan tega setelah melakukan itu semua. Terus pas ditanya soal Pak Ronald, dia ngaku sama sekali nggak dendam sama Pak Ronald. Justru merasa deket dan kasihan nih sama Pak Ronald yang selalu baik sama dia. Tapi dia mutusin untuk mengakhiri hidupnya Pak Ronald cuy. Itu dengan alasan takut kalau nantinya Pak Ronald nggak ada yang ngurusin tuh setelah dia masuk penjara. Sedangkan Magdalena ini kan udah nggak ada. Makanya di pengakuannya kalau dia itu terpaksa menghabisi Pak Ronald. Biarpun sebenarnya ya saat itu kan ada anaknya Pak Ronald nih. Dan beberapa hari di dalam penahanan yang di hadapan wartawan, Firman itu pun ngakui loh yang katanya lebih enak hidup di penjara karena dikasih makan rendang dan nasi hangat cuy. Sedangkan di rumah majikannya itu dikasih daging tapi dengan nasi basi. Yang emang di situ Firman pun sama sekali nggak nunjukin gelagat penyesalan cuy. Jadi karena ini ya Firman pun harus menghabiskan waktunya di jeruji besi cuy. Karena hasil persidangan Firman itu dituntut ya penjara seumur hidup. Ya semoga kasus-kasus kayak gini nggak terulang lagi nih di kemudian hari cuy. Dan semoga kita dijauhkan lah dari orang-orang kayak gini. Walaupun sebenarnya masih banyak loh majikan-majikan yang memperlakukan pekerjaannya itu yang nggak manusiawi. Oke lah, aku nggak bisa berkata-kata lagi sih ngelihat kasus ini cuy. Intinya jangan lupa subscribe dan like video ini. See you next video. Bye bye, wassalam, dadah. Kita bakal ketemu di kasus-kasus berikutnya. Bye bye.